warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa usi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Masyarakat Indah, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya, yuswa panjang, berkah, sehat, lahir batinnya dan murah rezekinya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2025 Miladiah. Mari kita buka bersama-sama kajian kita malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dua ayat dari surah Al-Hajj, juz 17, surah 22, ayat 30 dan 31, di mana kedua ayat itu sangat berkaitan dengan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah ini, terutama adalah rangkaian amal ibadah haji dan umrah yang saat ini sudah selesai rangkaian amalan ibadah haji tersebut. Insya Allah jamaah haji Kota Kediri khususnya akan kembali ke kampung halaman ke Kediri itu tanggal 13 Juni. Sekarang tanggal 9. Jadi hari apa berarti? 14. Saya tanggal 13 itu hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah sudah nyampe di Kota Kediri. Cuma jamnya masih belum pasti. Nanti saya coba lihat kembali informasinya. Kemarin memang sedikit ada ada gangguan sedikit seluruh jamaah haji tahun ini karena ada pengetatan aturan supaya tidak mengalami kejadian seperti tahun yang kemarin. Karena di tahun kemarin ada beberapa jamaah haji yang visanya bisa ziarah, bukan visa haji, padahal tidak berhak alias tidak boleh untuk turut mengerjakan ibadah haji. Maka kemudian banyak yang dikeluarkan dari hotel, dikeluarkan dari kota Mekah. Tahun ini kemarin, ya 2025 kemarin juga sedikit kejadian itu. Ya lebih kurang ada berapa kemarin? 30 sekian. Itu juga melakukan hal seperti yang dilakukan oleh jamaah tahun kemarin, sehingga diperlakukan kasar.
mestinya tidak terjadi seperti itu. Ya, dan dampak dari itu, efek yang menjadi korban kemudian adalah jamaah haji yang reguler. Ya. Jadi mereka karena mengalami pengetatan aturan sehingga ada barcode khusus untuk masuk Arafah, ada barcode sendiri. Musdalifah juga punya ada barcode sendiri. Masuk Mina juga begitu. Ya, kalau nggak salah ada 4 macam barcode. Nah ini kan merepotkan. Tapi ya tetap kita terima, kita maklumi karena dalam rangka tadi menertibkan. Tapi yang penting kita melihat bahkan ada yang terlantar di Musdalifah. Ya sekitar 120-an. Nanti dari jamaah Aceh. Baik, kita doakan saja mudah-mudahan mereka sehat, selamat, ya, kembali ke keluarganya masing-masing dengan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan Bapak Ibu jika menghendaki untuk bersama-sama membaca, silakan membuka surah Al-Hajj juz 17 surah 22 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Fajtanibul rijsa minal awthani wajtanibul qawla zur. Fajtanibul rijsa minal awthani wajtanibul qawla zur. Yang artinya sebagai berikut. Demikianlah. Maksudnya demikianlah itu adalah menjelaskan tentang perintah Allah yang secara khusus atau konteks ayat ini adalah rangkaian manasik haji, rangkaian ibadah haji dan umroh itu. Tapi sesungguhnya makna secara umum adalah syariat, seluruh perintah, entah itu sholat, puasa apa saja, termasuk puasa Arafah kemarin, puasa sunnah. Ya. Amalan-amalan yang lainnya, yang sunnah-sunnah, sholat Idul Adha-nya, ya, bertakbir khususnya, yang selesai pada hari ini tadi sebelum maghrib, mulai dari tanggal 9 kemarin, maksudnya 9 Dzulhijjah, ketika kita puasa setelah subuh itu disunahkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 menjelang maghrib. Nah, sekarang maghrib ini tadi sudah masuk tanggal 14. Kemudian juga amalan-amalan yang lain, zikir secara umum, memperbanyak zikir dan lain-lain. Itulah syariat. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, di dalam ayat ini tadi disebutkan hurumatillah, perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Apa yang dimaksud perkara-perkara terhormat itu?
Ya, mulai dari umrohnya, tawaf keliling Ka'bah, sa'i, tahallulnya, atau mulai dari ihramnya, kemudian nanti melaksanakan hajinya, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina dan melempar jumroh di sana, mulai dari Aqabah, ya, jumroh yang utama. Lalu hari kedua, ketiga, keempatnya adalah ketiga-tiganya Ula, Wusta, dan Aqabah, ya, atau Kubro. Sampai selesai itu adalah hurumatillah, perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, termasuk juga tempat-tempatnya itu. Apakah Masjidil Haramnya, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Arafahnya, Musdalifahnya, dan lain sebagainya. Konteks ayat ini itu. Tapi secara umum sesungguhnya semua amal ibadah, sholat itu sendiri, rangkaian sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah, masjidnya termasuk atau Baitullah. Nah, ini kan masjid, setiap masjid itu digelari juga sebagai Baitullah, rumah Allah. Makanya setiap kali kita masuk ke Baitullah, kita disunahkan untuk memberi salam. Salamnya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kan setiap masuk rumah Allah itu kemudian kita membaca apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk mendahulukan kaki kanan. Dan disunahkan pula begitu masuk sholat tahiyat al-masjid, ya, karena memang itu rangkaian salam kita kepada Baitullah. Sholat 2 rakaat sunnah. Meskipun kalau di hari Jumat, meskipun imamnya sedang berkhutbah, ya, asal tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, ini sudah datangnya akhir, mau sholat sunnah di masjid tidak ada ngelangkai pundaknya orang-orang. Akhir wah ini digai-gai yang tadi ya wah ini banyak. Ya, baik. Jadi semua itu adalah hurumatillah, perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Fahuwa khairul lahu, maka hal demikian itu lebih baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhan. Jadi artinya secara singkat begini, barang siapa yang menjalankan perintah-perintah itu tadi semuanya, ya, dengan benar dan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah, maka hal itu sangat baik baginya di sisi Tuhannya. Artinya ada embel-embelnya di sisi Tuhannya, itu maknanya pasti nanti akan memperoleh pahala yang luar biasa. Ya, luar biasa itu pengertiannya di luar ekspektasinya atau saking, jadi di luar harapan, lebih daripada harapannya, akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa, jauh dari dugaannya, dari harapannya, luar biasa. Ini yang saya maksud dengan ada kaitannya dengan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Dzulhijjah. Oleh sebab itu kita belum selesai dari bulan Dzulhijjah, masih pertengahan. Biasanya Bapak Ibu di hari-hari seperti ini puasa apa? Puasa apa? Ayyamul Bid, gitu, tiap bulan. Tapi khusus di bulan Dzulhijjah tidak bisa mengerjakan Ayyamul Bid karena tadi hari ini tanggal 13 adalah hari Tasyrik, tidak boleh puasa. Lalu bagaimana Ayyamul Bidnya? Boleh tidak
tidak mengerjakan puasa 3 hari setiap bulannya di pertengahan bulan, karena memang cara mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan itu bukan hanya dengan cara ayam lebih di pertengahan bulan, kapan saja boleh, ya, selama di dalam bulan itu dan jumlahnya 3 hari. Maka sesungguhnya yang lebih baik kalau di bulan Dzulhijjah itu puasa 3 hari setiap bulannya itu digeser ke depan, ya, di bagian di 9 hari pertama, ya, ini berdasarkan pada hadis sahih di mana Rasulullah SAW itu mempunyai kebiasaan melaksanakan puasa Asyura, kemudian puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan satu lagi itu puasa 3 hari setiap bulan. Baik, itu yang pertama, poin pertama. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, selamat menunaikan amalan-amalan ibadah yang sangat diutamakan, dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Masih punya kesempatan lebih kurang setengah bulan, ya. Termasuk amal ibadah juga adalah mengadakan biasanya uang besar itu hajatan, kata yang mantu. Nah, itu sebenarnya juga amal ibadah juga, menikahkan putra putri itu kan bagian dari amal ibadah, dan banyak lagi yang lainnya. Sampai nanti bulan Muharram pun begitu. Jadi biasanya kalau sudah masuk bulan Muharram, wes tidak ada lagi apa mantu mendengarkan padahal justru dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Poin yang kedua di dalam ayat ini adalah wa uhillat lakumul an'am, dan sekarang ini dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak. Jadi mulai dari turunnya ayat ini jangan ada lagi orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena dahulu di zaman Arab Jahiliyah, ya, di awal-awal Islam, di permulaan Islam diamalkan di masa Rasulullah SAW, diangkat baru-barunya diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Itu mereka itu mempunyai kebiasaan seperti yang Allah abadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 103, ya. Al-Maidah ayat 103 itu ayatnya bunyinya begini. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala amin wala innal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahi kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan am. Tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi dulu di zaman Arab Jahiliyah itu mereka itu mengharamkan yang namanya unta betina yang sudah melahirkan 5 kali, dan yang kelima itu anaknya jantan. Unta betina yang sudah mengalami seperti ini, maka telinganya kemudian dikasih tanda dibelah, lalu dia tidak boleh lagi dipekerjakan, tidak boleh dijadikan sebagai alat transportasi, tidak boleh lagi diambil susunya, tidak boleh juga diambil dagingnya, disembelih. Ya,
kecuali untuk orang-orang khusus. Nah, itu begitu di sini disebutkan begitu. Ini saya bacakan. Bahiro adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, itu namanya apa? Bahiro. Makanya jangan dijadikan sebagai nama anak atau cucu. Nanti anaknya dinamai Bahiro. Ternyata Bahiro itu artinya apa? Unta betina. Ya, wah itu kan nama bagus dari Al-Quran. Nah, ternyata artinya unta itu yang sudah beranak 5 kali. Ya. Kemudian kalau saibah itu adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran suatu nadar. Seperti misalnya ada seseorang yang bernadar, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau mengadakan perjalanan yang berat, maka dia biasa bernadar akan menjadikan untanya saibah. Ya. Apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Nah, ini untanya tadi yang dijadikan nadar tadi itu dinamai dengan apa? Saibah. Ini juga begitu, jangan dijadikan apa? Nama. Ini dari Al-Quran terus dijadikan jeneng dan dari jeneng putrine nopo cucunya perempuan, jangan sampai. Wasilah juga begitu. Kalau wasilah ini seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Sedangkan ham, ini yang ham tadi adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Nah, ini nampaknya prestasi untuk unta jantannya. Perlakuan terhadap bahiro, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Ya, jadi dulu mengada-adakan dusta atas nama Allah itu. Mereka mengatakan begitu. Ini menurut syariat. Nah, mereka mengatakan begitu. Ini unta ini yang sudah melahirkan 5 kali yang terakhir zaman tidak boleh dimakan ini, kecuali untuk orang-orang khusus. Tidak boleh dijadikan kendaraan, tidak boleh diambil susunya, harus dibiarkan lepas merdeka. Kata mereka begitu, aturan mereka dan kepercayaan mereka. Padahal tidak demikian, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 30. Wa uhillat lakumul an'am, semua hewan ternak itu halal. Ya, meskipun tadi itu sudah beranak sekian atau dijadikan nadar atau apa tadi? Domba yang beranak kembar dapet, ya, jantan dan betina tadi, atau ham, tidak ada, semua halal. Maka jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan jangan kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Karena ini juga berkaitan dengan adanya orang-orang dahulu di masa Rasulullah SAW itu. Ini juga masih awal-awal, ya, permulaan Islam. Mereka banyak yang ketika berkorban itu, sahibul korbannya tidak mau makan daging korbannya. Nah, ini halal dimakan. Lebih jelasnya sebenarnya ada di ayat yang
berapa itu? Ayat 28-nya itu. Fakulu minha wa at'imul barisal fatir. Maka makanlah. Jadi kalau sudah mati sembelihanmu itu, maka sebagian makanlah dan sebagian hadiahkan dan sebagian sedekahkan. Biasanya ini yang paling populer, daging kurban itu dibagi 3, sepertiga sahibul kurban, sepertiga dihadiahkan. Pengertian hadiah itu diberikan sebagai bentuk hormat ya kepada siapapun yang dirasa dia hormati, apakah tetangga, saudara, sahabat, ya, teman sejawat dan lain sebagainya. Lalu yang sepertiga terakhir disedekahkan. Nah, kalau disedekahkan ini maknanya diberikan kepada fakir miskin, artinya orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini yang kedua. Ini, baik. Jadi ini poin yang kedua, bahwa seluruh binatang ternak itu halal kecuali yang telah dibacakan untuk kalian. Illa ma yutla alaikum. Yang dimaksud dengan kecuali apa yang dibacakan untuk kalian kepada kalian atau yang diterangkan kepada kalian, itu yang termuat di dalam surah Al-Maidah ayat 3, di mana disebutkan di ayat yang ketiga itu adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hanya 4 itu yang haram. Kenapa Bapak Ibu yang haram? Bangkai, darah, kemudian apa? Daging babi, dan yang terakhir yang disembelih tidak atas nama Allah. 4 itu yang haram. Nanti ada rinciannya. Bangkai itu yang seperti apa bangkai itu? Lalu disebutkan di ayat ini juga, ayat ketiga surah Al-Maidah itu, yang tercekik, mungkin terlilit tali, yang dipukul, mungkin dibubuk lalu mati. Ada yang menutuli karat, lalu dilempar batu, kena kepalanya, kejet-kejet mati, itu bangkai, ya, dipukul. Kemudian yang jatuh, ya, sapi dibawa di truk melompat, begitu lompat jatuh mati, itu bangkai. Yang ditanduk, ya diseruduk, ada sapi nyeruduk kambing, ya, kambingnya yang diseruduk mati, nah, itu bangkai. Dan yang diterkam binatang buas, mati karena diterkam binatang buas, haram, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya, tadi yang mungkin dicucuk, tiba-tiba bebek-bebek disembelih, atau kambing keserempet mobil, ya, masih kejang-kejang bahasa sana, lalu disembelih, itu halal. Nah, ini kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, ini juga nanti biasanya di bulan Suro itu banyak orang yang berat membeli sesajen yang terdiri dari entah itu daging sapi, apa kambing, atau bahkan ikut, ya, itu haram, ya, haram. Karena apa? Nah, ini disembelih untuk berhala. Yang menyembelihnya itu dalam rangka akan dipersembahkan untuk sing bau reksa desa Mojokerto. Nah, misalnya, ya, sing bau reksa kuwi
Berikan romantis. Karena kemudian nama betul. Mau deh. Alhamdulillah. Jadi biasanya seperti itu. Nah, ini di kampung-kampung masih mengental seperti itu. Biasanya nanti di bulan Suro itu yang banyak. Dan para penuntut itu sudah apa biasa. Terus disandong. Pokoknya kemudian kayak di hari-hari tertentu pun diapalin dan mereka. Ingkong mesti ada ingkong lengkap. Makanannya yang istimewa. Itu haram itu. Ya, berdasarkan ini dalilnya ya. Dan seterusnya. Jadi di sini ada di ayat 3 surah Maidah ini adalah yang dimaksud dengan illa ma yutla alaikum. Ya. Karena dulu Bapak Ibu orang-orang Arab Jahiliyah itu biasa menjadikan darah itu sebagai bahan olahan makanan. Jadi mereka sudah punya semacam tulang yang dalamnya itu sudah dibersihkan, jadi bolong, dijadikan seperti sedotan itu. Ya, diruncini, lalu nanti apakah unta atau mungkin lembu sapi itu disuntik ditusuk dengan itu tadi, maka akan mengalirkan darah ini. Darahnya diwadahi dengan bejana. Nanti ini darah ini diolah, dijadikan campuran untuk makanan, apakah nasi, kalau tempat kita, atau apa? Ya, mungkin roti dan lain sebagainya. Mungkin di daerah tertentu, di tempat kita ada mungkin, seperti itu. Ya, apa? Didin, ya. Kalau di tempat kita itu ada didin, haram. Ya, tidak boleh. Kalau dulu lebih yang lagi, lebih apa namanya? Kalau didin kan jarak sembelih, memang hewannya disembelih. Dan haram memang itu haram. Kalau dulu hewannya masih hidup itu tidak disembelih, jadi masih hidup di peternakan itu, di gulalakan itu, dicubres sampai itu tadi tulang yang sudah dibersihkan dalamnya tadi dan diruncingkan tadi, dicepi sehingga kemudian mengalirkan darah itu ditandai darahnya. Nanti setelah selesai cukup darahnya ya dicabut. Gitu. Demikian menurut riwayat. Ya, sekali lagi ini tadi adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Adapun bangkai itu ada yang boleh, yang halal dimakan. Apa itu bangkai yang boleh dimakan? Bangkai laut, ya, hewan-hewan laut, dan bangkai belalang, ya, itu halal. Bangkai ikan paus halal, ya, halal. Di zaman Rasulullah terjadi ikan paus itu kan besar sekali. Bahkan para sahabat malah sempat mengiris, ya, memotong dagingnya itu dan kemudian dijadikan bekal ditaruh di tempat dan ditumpahkan unta untuk berbekal sampai ke rumah. Dan di sebagian, ya, kemudian ditanyakan kepada Rasul, maka Rasul kemudian bersabda bahwa laut itu bangkainya halal dan airnya itu suci dan mensucikan. Tahurun ma'uhu wa hilun maitatuhu. Airnya itu suci dan mensucikan, dan bangkainya itu halal. Ya. Itu maksudnya bangkai laut itu adalah bangkai hewan laut, bukan bangkai yang ada di laut. Ya, beda. Nanti ada bangkai pesawat, ada bangkai orang tenggelam. Namun itu jelas haram.
Baik, ini poin yang kedua. Maka oleh sebab itu fajtanibun nisa, jauhilah perkara-perkara yang najis. Apa perkara-perkara yang najis di sini? Minal autani, yakni penyembahan terhadap berhala. Meskipun di sini makna letternya, makna harfiahnya itu dari berhala-berhala itu, tapi yang dimaksud yang najis itu bukan berhala-berhalanya, tapi perbuatan penyembahan terhadap berhalanya itu. Artinya kalau Bapak Ibu nyentuh berhalanya itu tidak kemudian diwajibkan apa? Wudu atau bersuci. Tapi yang dimaksud dengan najis di sini adalah kegiatan atau perbuatan penyembahannya itu. Jauhilah perbuatan ini. Wajtanibu qaula zur, dan jauhilah perkataan dusta. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Maka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua. Lalu setelah beliau bersabda demikian, yang semula tadi bersandar pada tempat duduknya, kemudian merubah cara duduknya lalu menjadi tegak. Melanjutkan sabdanya dengan, dan jauhilah oleh kalian berkata dusta, dan jauhilah oleh kalian kesaksian palsu. Beliau mengucapkan kedua perkara yang terakhir ini diulang-ulang sampai para sahabat mengatakan, alangkah baiknya seandainya Rasulullah itu diam. Itu saking berulang-ulangnya. Ya. Ini menunjukkan, dengan hadis ini menunjukkan betapa sebenarnya dosa besar itu tidak hanya syirik atau dosa selain syirik yang disejajarkan dosanya dengan syirik itu adalah satu, menyakiti kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua. Yang berikutnya adalah berkata dusta seperti tadi bahiroh dan sebagainya, lalu mengatasnamakan agama. Ya, itu dosanya levelnya sama dengan perbuatan syirik. Kemudian yang terakhir adalah kesaksian palsu. Karena memang di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa perkataan dusta dan kesaksian palsu itu setara dosanya dengan perbuatan syirik. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Dan sikap Rasulullah tadi itu menunjukkan betapa sesungguhnya setiap manusia berpotensi untuk melakukan dua hal ini, berkata dusta dan memberi kesaksian palsu ini. Maka Rasulullah memberi isyarat dengan duduk, merubah posisi duduknya dan mengulang-ulang pesannya tadi. Ini Bapak Ibu ayat 30-nya. Nah, sekarang ayat 31-nya. Ini masih satu paket dengan ayat 30-nya. Saya baca sendiri saja karena jamnya itu sudah mepet. Mepet apa? Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, yang artinya beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, ini pesan akhirnya, ya, firman
begini bagi orang-orang yang beriman, laksanakanlah ibadah tadi itu mulai dari rangkaian ibadah hajinya atau ibadah-ibadah yang lain secara umum adalah syariat. Ya. Laksanakanlah syariat itu hunafa'a, ikhlas, murni, lillah, semata-mata hanya mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah saja, tidak mengharap pahala dari selain Allah, tidak mengharap pujian, tidak juga dalam rangka untuk bangga-bangganan. Kalau kaitannya dengan haji atau dengan korban, enggak, bukan untuk jor-joran, bukan untuk sombong-sombongan. Ghairu musyrikin, tanpa ada mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ya, maksudnya ya tadi, karena syirik itu macam-macam syirik itu banyak ragamnya, mulai dari yang paling remeh, artinya paling ringan untuk dilakukan, dan yang paling berat, paling besar dosanya. Yang paling besar dosanya itu apabila menyembah selain Allah bersama Allah. Dia sebenarnya juga sholat, ya, menyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik besar, dosanya sangat berat. Dari yang ringan, apa yang ringan itu riya. Rasulullah menggambarkan perbuatan riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ya, orang ketok, bahkan pelakunya pun tidak melihat bahwa dirinya melakukan perbuatan riya. Saking itu tadi, ya, wes semut ireng, yang empane ireng, mencrok enten dhuwure watu ireng, ate nek bengi ora enek lampu blas, ate gongkol somoto nggih kok somoto ireng. Terus boten ketok blas, boten ketok blas. Tapi ada, jelas ada, cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Termasuk pelakunya sampai tidak menyadari bahwa dirinya berbuat riya. Ada acara seperti ini, foto-foto, ada maksudnya dipamer nih, mengikuti kegiatan di Masjid As-Sakinah. Karena no aslinya pamer, tapi yang ditakoni ya sampai pamer kurang. Hanya memberitahukan bahwa di As-Sakinah ada kegiatan pengajian. Jawabannya begitu. Ya, baik. Jadi itu termasuk perbuatan syirik. Tidak boleh. Jadi yang ikhlas betul karena Allah dan tidak memusuhkan Allah. Karena apa? Karena orang yang mempersekutukan Allah, oleh Allah di sini diumpamakan seperti satu, seperti orang yang jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Ini maknanya atau simbol kehancuran, simbol kebinasaan. Orang jatuh saja dari ketinggian yang sangat tinggi itu sudah pasti binasa, pasti matinya, hancurnya. Nah ini gagak di sambar burung. Nah, ini artinya hancur lebur, hancur lebur tulangnya. Apa nih kalau ini? Jadi orang yang berbuat syirik itu maknanya hatinya apa? Akidahnya rusak, cara berpikirnya kacau, maka perilakunya juga akan gak karuan. Ya. Karena orang berbuat itu pasti didasari oleh cara berpikir, dan cara berpikir seseorang itu sangat ditentukan, dipengaruhi oleh keyakinan, oleh akidah. Orang yang akidahnya nggak benar, pasti cara berpikirnya juga nggak benar. Ya. Maka kalau cara berpikirnya nggak benar, akan mendorong untuk melakukan sesuatu yang nggak benar juga.
sak toko, payu-payu, akhir data enek sing ngompol. Ya ini aku roh, enek gue sopo lewat, boleh ngarepe sampean ngono, koyoke nyebar apa? Betoknya sing nyebar kuwi tombol sing foto-foto. Nah, akhirnya ya ini karena keyakinannya sudah tidak benar tadi itu, cara berpikirnya sudah akan ditentukan oleh itu, akhirnya perbuatannya memusuhi orang yang disebut tadi itu, terus melakukan perbuatan yang tidak terpuji akhirnya, bahkan bisa jadi membunuh dan sebagainya. Itu salah satu contoh sederhana. Atau yang kedua, kalau tidak seperti orang jatuh dari langit disambar oleh gunung tadi, atau seperti orang yang jatuh dari langit lalu diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh, artinya melenceng. Orang yang berbuat syirik itu orang yang melenceng dari fitrah, karena fitrah manusia itu Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin, bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, orang yang syirik berbuat kemusyrikan ini, maka seperti tadi melenceng, ditiup, diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, sahih lagi gelap, sehingga tidak bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, ini hati-hati oleh sebab itu. Karena di dalam riwayat disebutkan orang yang mati dalam keadaan syirik itu nanti malaikat itu akan membawa ruhnya naik ke langit, tetapi masih baru sampai langit pertama. Pintu langit pertama didodol sudah tidak mau buka. Lalu diserukan kepadanya, lemparkan dia ke tempat yang sangat jauh. Nah, ini yang dimaksud dengan di makanin sahih, yakni tempat yang sangat jauh dan menjadikan dia sangat tersiksa, terhimpit dan tersiksa. Makna secara singkat adalah jauh, melenceng dari fitrahnya sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang tujuannya sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, Bapak Ibu saya hormati, ini saya kira yang dapat saya tuturkan kepada Bapak Ibu, dua ayat yang hendaknya memotivasi kita untuk memperbaiki motivasi amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita harus semangat untuk melaksanakannya, tapi harus ikhlas karena Allah dan tidak dalam rangka untuk mempersekutukan sesuatu dengannya. Ya, harus ikhlas kita lakukan supaya nanti kita akan memperoleh pahala yang Allah janjikan di sisinya nanti, yaitu di surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan berhak memperoleh apa yang Allah janjikan. Amin. Saya kira ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.